Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlita Dwi Rachmawati dari kelas 12 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai iman kepada hari akhir. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama ada pengertian. Apa sih maksud dari beriman kepada hari akhir itu? Nah, iman sendiri memiliki makna percaya dan yakin. Beriman kepada hari akhir berarti kita percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Dan tidak ada satupun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat atau hari akhir itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Toha ayat 15 yang artinya, sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang dia usahakan. Selain itu ada pula hadis riwayat Bukhari yang artinya, orang yang bertanya tentangnya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Nah, apa sih maksud dari hadis tersebut? Jadi, suatu saat malaikat Jibril pernah bertanya kepada Rasulullah tentang kapan waktu terjadinya hari kiamat. Kemudian Rasulullah bersabda, orang yang ditanya tentangnya atau tentang hari kiamat tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maksudnya, malaikat Jibril yang bertanya kepada Rasulullah saja tidak mengetahui kapan waktu terjadinya hari kiamat, apalagi Rasulullah. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa tidak ada yang mengetahui kapan waktu terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ada hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Nah, beberapa cabang ilmu pengetahuan memberikan gambaran mengenai terjadinya hari kiamat ini. Di antaranya yang pertama ada ilmu geologi. Menurut ilmu geologi, bumi itu akan hancur karena ketidakseimbangan tekanan yang diterima oleh bumi. Yang kedua ada ilmu fisika. Menurut ilmu fisika, daya energi yang dimiliki oleh matahari suatu saat nanti akan habis dan matahari pun akan mati. Sehingga nanti tidak akan ada hujan, kemudian gunung-gunung akan meletus dan air laut akan naik. Dari situlah bumi akan hancur. Yang ketiga ada ilmu astronomi. Menurut ilmu astronomi, bumi akan hancur karena berkurangnya gaya tarik-menarik pada titik peredaran. Hal ini mengakibatkan tidak adanya keseimbangan, sehingga bumi akan meluncur dengan kekuatan yang sangat dahsyat menubruk matahari. Dengan demikian, maka bumi dan alam semesta akan hancur. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis hari kiamat. Nah, hari kiamat itu bisa kita bedakan menjadi dua. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil, dan yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro atau kiamat kecil adalah peristiwa berakhirnya kehidupan makhluk hidup dalam skala kecil dan bersifat individual. Sedangkan kiamat kubro atau kiamat besar adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk hidup dan hancur leburnya alam semesta secara total. Kemudian, ada beberapa tanda-tanda terjadinya kiamat kubro. Antara lain, yang pertama, munculnya dukhan atau asap di timur dan barat. Yang kedua, munculnya dajjal yang akan membolak-balikan akidah dengan menyebarkan fitnahnya di muka bumi. Yang ketiga, kehadiran Ya'juj Ma'juj, yaitu kaum yang senantiasa melakukan kerusakan di muka bumi. Yang keempat, kemunculan Imam Mahdi, yaitu seseorang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin untuk menghancurkan kezaliman dan ketidakadilan di muka bumi. Yang kelima, terbitnya matahari dari arah barat. Dan yang keenam, turunnya Nabi Isa alaihissalam yang akan membela kebenaran. Selain itu, ada pula hadis yang menjelaskan tentang tanda-tanda terjadinya kiamat kubro, yang bunyinya, Rasulullah SAW pernah menyampaikan tanda-tanda kiamat kepada para sahabatnya. Beliau bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, menyebarnya kebodohan, maraknya minuman keras, dan zina yang dilakukan secara terang-terangan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai periode hari akhir. Yang pertama ada Yaumul Ba'ats, yaitu proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Yang kedua ada Yaumul Hasyar, yaitu hari berkumpulnya manusia menuju padang mahsyar. Yang ketiga ada Yaumul Hisab, yaitu hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan manusia, baik itu amalan buruk maupun amalan yang baik, untuk nantinya dihisab. Yang keempat ada Yaumul Mizan, yaitu hari pertimbangan amal dengan seadil-adilnya. Yang kelima ada Asirat, yaitu sebuah jembatan di antara surga dan neraka yang akan dilewati oleh manusia. Dan yang keenam ada Yaumul Zaza, yaitu hari pembalasan sesuai dengan amalannya selama di dunia. Apabila amalan baiknya lebih banyak, maka akan memperoleh surga, dan apabila
amalan buruknya lebih banyak, maka akan mendapatkan balasan berupa neraka. Nauzubillahi min dzalik. Selanjutnya ada hakikat beriman kepada hari akhir, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 4, yang artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa iman kepada hari akhir itu termasuk ke dalam rukun iman yang kelima. Nah, hakikat beriman kepada hari akhir adalah ketika kita menjadikan hal tersebut sebagai landasan kesadaran bagi diri kita agar senantiasa mengingat bahwa dunia itu hanya bersifat sementara atau bersifat fana, sedangkan suatu saat nanti terdapat kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Maka dari itu, dengan waktu yang kita miliki sekarang, sebaiknya kita berlomba-lomba untuk mengumpulkan amal sebagai bekal kita di akhirat nanti, dengan cara berbuat kebajikan, beriman kepada Allah, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan perlu diingat pula bahwa alam akhirat itu akan dijalani oleh manusia setelah alam kehidupan dunia berakhir atau setelah terjadinya hari kiamat. Kemudian ada hikmah beriman kepada hari akhir. Banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari beriman kepada hari akhir. Beberapa di antaranya, yang pertama, muncul rasa kebencian yang dalam pada kemaksiatan. Karena kita percaya bahwa suatu saat nanti semua perbuatan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban dan akan diberikan balasannya masing-masing. Yang kedua, menggembirakan hati orang-orang mukmin. Karena orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman kepada Allah dan percaya akan adanya hari akhir, mereka juga percaya bahwa suatu saat nanti amal baik mereka itu akan diberikan balasan berupa surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana terdapat banyak sekali kenikmatan di dalamnya. Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan dan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Dan yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat buruk. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.